Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuing Hendrik, Desa Jati Serang. Hari ini saya akan membahas tentang adanya beberapa hal untuk memotivasi dalam kehidupan kita dalam suatu ruang hidup, bahwa orang hidup itu harus dengan kehidupannya. Artinya bahwa hirup kudu jeung huripna. Nah, eh, yang penting hari ini kita bisa berbahagia, banyak tersenyum, tersenyum dengan hal-hal yang positif, tersenyum dengan memberikan suatu motivasi pada diri kita bahwa kita selalu untuk bahagia. Dan saya akan bahas tentang adanya 3 poin yang perlu teman-teman pahami bersama, bahwa kita di dalam kehidupan itu ada 3 catatan yang membuat kita semangat dalam hidup. Pertama adalah doa. Ada doa, ada afirmasi, dan ada motivasi. Mengapa ini penting buat kita? Nih, coba perhatikan teman-teman. Mengapa ini penting buat kita? Pertama adalah doa. Doa itu adalah di saat kita berhubungan antara diri kita dengan Yang Maha di atas. Artinya berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhubungan dengan rasul-rasul kita berhubungan dengan orang. Artinya kita selalu pertama, ya Allah, di dalam berdoa kita selalu, ya Allah, limpahkanlah rezeki kita, limpahkanlah kebahagiaan kita, limpahkanlah suatu kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih ya Allah bahwa Tuhan telah memberikan suatu kesehatan, memberikan cinta dan kasih pada kita. Nah, itu doa yang perlu kita lakukan. Jadi ada doa. Berarti doa itu sangat sakral. Hubungan antara kita dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, ada afirmasi. Nah, ini sangat-sangat banyak belum orang memahami. Afirmasi ini, kenapa kita harus melakukan afirmasi? Karena afirmasi ini dilakukan untuk diri kita, untuk kita, dan oleh kita. Apakah berbeda dengan doa? Berbeda. Yang tadi dikatakan adalah doa adalah sambungan antara diri kita dengan yang sakral, dengan Yang Maha Kuasa. Dengan kita berdoa untuk mendoakan teman-teman orang-orang. Tapi kalau afirmasi, untuk kita, dilakukan oleh kita, dan hasilnya untuk kita. Contohnya, dalam saat afirmasi itu dilakukan pada saat kita beberapa hal, ada 4 bagian afirmasi. Tapi masuknya afirmasi yang baik itu pada diri kita itu di dalam saat gelombang theta. Jadi untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Yang ketiga adalah motivasi. Nah, ini kalau motivasi beda lagi. Motivasi itu apa yang dialami kita, apa kesuksesan kita diceritakan kepada orang lain supaya orang lain dibuatkan semangat hidup untuk bisa mengikuti siapa motivatornya yang berbicara. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Ada 3 bagian yang perlu kita lakukan. Pertama ada doa, ada afirmasi, dan ada motivasi. Saya sangat tertarik dengan adanya Brinmus daripada Denny Santoso, dan saya membeli buku-buku afirmasi, termasuk buku afirmasi kuantum. Karena kalau kita lihat bahwa hari ini, dan mungkin saya ingat sampai saya usia sekarang 56 tahun, baru hari-hari ini saya bisa merasakan ketenangan dalam kehidupan. Dan saya baru sadar. Contoh di saat kita mau tidur. Lakukan 5 menit sebelum tidur, itu kunci untuk merubah hidup kita. Kunci untuk merubah hidup kita dalam 5 menit sebelum tidur. Semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan perubahan hidup. 5 menit sebelum tidur. Kita
bersyukur napas. Lakukan kita sebelum tidur. Tarik napas yang dalam. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan suatu kehidupan dan kebahagiaan buat saya. Tarik napas yang dalam, lebih dalam lagi. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan cinta dan kasih pada saya dan keluarga saya dan orang-orang yang di sekeliling saya. Terima kasih ya Allah, saya adalah magnet uang. Uang akan datang dari mana saja, baik yang terduga maupun tidak terduga. Tarik napas lebih dalam, taruh di kepala. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan suatu kebahagiaan. Kau telah memberikan kesehatan pada diri kami dan keluarga kami. Tarik napas yang dalam di saat kita mau tidur. Kita di antara ingat dan tidak ingat. Tarik napas. Apa yang kamu inginkan, lakukan dan omongkan. Ya Allah, terima kasih Kau telah memberikan suatu berlimpah rezeki pada diri hamba dan keluarga hamba. Dan hamba adalah bertemu dengan orang-orang yang bisa berbahagia. Dan saya adalah sumber kebahagiaan daripada mereka. Lakukan syukur napas itu setiap kali kita bernapas. Dan salah satu contoh yang perlu kita lakukan. Kenapa orang banyak usaha? Kenapa orang banyak bekerja keras, tapi hasil daripada kerja keras itu tidak diperlihatkan hasil yang berlimpah? Karena mereka tidak pernah bersyukur. Karena mereka tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan pada diri kita. Besar dan kecil kita syukuri. Makanya alam semesta akan memberikan suatu ruang yang memang berlimpah pada diri kita. Dan alam semesta akan memberikan, dan Tuhan akan memberikan rezeki yang berlimpah pada orang-orang yang tenang, pada orang-orang yang selalu bersyukur, pada orang-orang yang selalu tidak gundah, tidak marah, tidak emosi. Dan orang itu akan diberikan limpahan rezeki kepada orang yang selalu bersyukur, syukur nikmat pada diri kita. Coba kita bayangkan, orang-orang yang lagi dilanda banyak utang, banyak masalah. Itu hal yang kecil buat alam semesta dan buat Tuhan untuk merubah. Itu hal yang sangat kecil. Kalau kita tahu ilmunya. Contohnya gini. Di dalam ruang kosong ini banyak kehidupan yang memang kita lihat secara kasat mata. Salah satu contoh yang besar. Di alam semesta ini, kita mengenal planet bumi. Ada planet Saturnus, ada Uranus, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Di dalam alam semesta ini, tidak pernah ada tabrakan di antara planet-planet itu. Berarti Tuhan sudah menciptakan yang begitu besar di alam semesta ini, yang tidak bisa dipikirkan oleh otak kita. Karena ada energi kuantum. Apalagi dengan masalah utang yang ada dalam diri kita, insya Allah semua utang-utang kita akan teratasi. Dan biarkan orang-orang untuk kalaupun ada orang mengejek kita, orang menghina kita, biarkan. Yang paling penting bagaimana kita bisa merubah cara hidup kehidupan kita, dan kita perlihatkan kepada mereka bahwa suatu saat kita akan berubah melalui hal-hal yang positif. Mari kita rubah kehidupan kita, mari kita rubah pemikiran-pemikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan jangan selalu dijejali pemikiran kita dengan pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena apa? Alam semesta itu akan merespon kalau kita selalu berbicara tidak baik, kalau kita berbicara pikiran negatif, selalu kotor, selalu hal yang
mungkin tidak baik untuk merespon diri kita, itu alam semesta akan merespon dan tidak akan membuat suatu kehidupan bahagia buat kita. Dan selalu yang akan datang adalah hal-hal negatif pada diri kita. Maka untuk itu, lakukan hal-hal yang positif. Lakukan cara bicara kita yang positif. Lakukan cara tangan kita yang positif. Cara berbicara kita yang positif. Cara memandang kita yang positif. Karena alam semesta akan memberikan hal-hal yang tak terduga. Karena apa? Karena di dalam pemikiran kita antara gelombang beta dengan gelombang alfa, itu akan lebih besar. Adanya itu 99% adanya di gelombang theta. Itu akan keberhasilan akan di sana. Nah, maka untuk itu marilah kita mensyukuri nikmat, bersyukur napas, lakukan setiap kali napas, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan napas kepada kita dan kita harus bersyukur. Karena mulai syukur napas ini, kita akan merubah sesuatu hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.